Ini adalah sebuah router board dari Mikrotik bertipekan RB941. Ya, di sini memiliki 4 buah port yang nantinya akan kita coba untuk setting, di mana port 1 ini adalah untuk internet, ya, jalur internet ke modem. Port 2 ini adalah jalur LAN, yaitu jalur jaringan yang menggunakan kabel dalam satu ruangan. Kemudian yang port ketiga, ya, lubang ketiga ini akan kita coba setting untuk jaringan hotspot. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke video basic setting RB941 konfigurasi jaringan LAN dan hotspot. Langkah yang pertama, kita akan memakai aplikasi Winbox. Kemudian di sini akan tampil MAC address dari Mikrotik yang akan kita setting dengan loginnya admin. Kemudian kita klik connect. Langkah yang pertama adalah kita akan mereset sistem bawaan yang baru, ya. Jadi ketika kita menggunakan Mikrotik yang baru, kita akan meresetnya terlebih dahulu, ya, reset configuration. Nah, Mikrotiknya akan merestart secara otomatis. Kemudian di aplikasi ini kita tekan cancel aja karena posisinya alatnya sedang mati dan akan hidup secara otomatis. Kemudian di sini nanti akan muncul kembali MAC address dari Mikrotik yang akan kita setting setelah Mikrotik tersebut menyala kembali. Nah, ini setelah kita refresh muncul, ya. Di loginnya kita ketik admin, kemudian kita klik connect. Nah, ini adalah tampilan Winbox-nya. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengganti identity, ya. Jadi nama Mikrotiknya akan kita rubah untuk menjadikan Mikrotik ini Mikrotik yang unik. Jadi memiliki nama tersendiri dan berbeda dengan Mikrotik yang lain. Kemudian langkah berikutnya kita akan memberikan nama pada setiap Ethernet yang kita pakai. Di sini saya menggunakan Ether 1 internet. Nantinya ini adalah port yang saya gunakan untuk terhubung ke modem. Kemudian Ether 2 ini saya gunakan untuk jaringan LAN atau jaringan yang terhubung ke komputer menggunakan kabel-kabel jaringan. Setelah itu yang ketiga ini akan saya gunakan sebagai profile hotspotnya. Nah, kemudian kita perlu menambahkan IP address menggunakan DHCP client pada interface satu Ethernet yang internet, ya, yang terhubung ke modem. Ya, pilih Ether 1 internet, kemudian oke. Nah, jika statusnya sudah bound berarti artinya dia sudah mendapatkan IP address, ya, dari modem. Kemudian kita menambahkan secara manual untuk IP address pada interface Ether 2 LAN. Di sini saya contohkan 192.168.10.1/24. Networknya 192.168.10.0. Interface-nya kita pilih yang LAN. Ini yang terhubung ke klien menggunakan kabel. Kemudian kita tambahkan juga untuk interface hotspot. Di sini addressnya saya kasih 192.168.20.1/24. Kemudian addressnya 192.168.20.0. Interface-nya Ether 3 HS atau hotspot, ya, di sini. Oke. Setelah mengisi IP address,
kita perlu melakukan setting pada DHCP server. Jadi gunanya ini untuk merilis IP address ke klien ya. Klik DHCP setup, kemudian kita pilih either 2 LAN, next. Ini next saja, next. Ini IP yang akan dibagikan ya, next saja sampai finish ya. Kita isikan juga untuk yang either hotspot, langkahnya sama ya. Kita klik next, next lagi ya. Ini untuk yang diberikan ke klien ya. Oke, kita biarkan merah karena itu tandanya belum ada klien yang terhubung ke either 3. Kita biarkan saja. Kemudian kita lanjut setting pada firewall. Kemudian kita pilih tab pada NAT, kita tambah ya. Pada out interface nya kita pilih either 1 internet. Kemudian untuk action nya kita pilih masquerade. Nah, ini agar mikrotik kita mendapatkan akses internet dari modem ya. Kemudian langkah berikutnya setting untuk DNS nya. Di sini kita kasih centang pada allow remote request. Kemudian untuk servernya ini opsional saja jika nantinya tidak terkoneksi internet ya. Kita isikan pada server open milik Google ya, 888.8844. Apply, oke. Selangkah berikutnya kita akan melakukan setting pada hotspot. Nah, jadi kalau tadi kita sudah akses LAN-nya sudah selesai, kita akan membuat hotspot. Hotspot di sini terletak pada either 3HS ya. Kemudian klik next. Oke, next saja, next. Ini DNS servernya kalau kosong boleh diisi. DNS name-nya ini kita misalkan my hotspot atau my HS login gitu ya. Ini nantinya digunakan untuk login akun hotspotnya. Jadi setiap klien yang terhubung ke hotspot harus menggunakan login akunnya agar bisa mendapatkan akses internet. Oke, di sini sudah selesai profil servernya. Kemudian kita setting pada server profilnya. Ini ya HS Proof 1. Pada tab login kita hilangkan centang pada cookie-nya. Kemudian kita centang semua HTTP. Nah, jadi nanti kita harapkan setiap akun yang login tidak secara otomatis login ya. Kemudian di user profile, di sini kita tambahkan user profile-nya. Di sini saya kasih contoh untuk name-nya guru ya. Kemudian rate limit. Nah, ini kecepatannya ya, kecepatan akses internetnya. Misalkan 5000 upload dan 5000 download. Misalkan ya, ini hanya contoh saja. Silahkan disesuaikan berdasarkan akses internet masing-masing. Kemudian kita coba tambahkan satu profil lagi, siswa ya. Siswa, kemudian rate limitnya, kecepatan internetnya kita batasi menjadi maksimalnya 1000 KB upload dan 1000 KB download. Oke. Setelah itu kita mencoba untuk menambahkan usernya atau penggunanya yang nantinya akan login menggunakan hotspot yang kita buat ya. Di sini saya contohkan Pak BG username-nya, kemudian passwordnya Pak BG gitu ya. Nah, nanti ini yang akan digunakan untuk login. Kemudian profilnya di sini saya coba untuk guru ya.
Oke. Kita buat lagi, misalnya username-nya Pak TO ya. Passwordnya di sini sama Pak TO saja biar tidak lupa. Ini sebagai guru juga, apply, oke. Ini untuk adminnya kita coba disablekan aja. Oh ya, ini kita belum bikin untuk siswanya. Kita coba username untuk siswa, misalkan David. Passwordnya David. Profilnya kita coba untuk siswa. Jadi nanti akan berbeda kecepatannya ya. Kita coba bikin 2 ya di sini. Anggun. Passwordnya Anggun. Profilnya siswa. Oke. Oke, langkah berikutnya kita reboot atau kita restart mikrotik kita ya. Di sini settingan kita sudah selesai, tinggal kita restart mikrotiknya. Nanti akan langsung saja, silahkan dicek menggunakan web browsernya ya. Kemudian login menggunakan akun yang telah dibuat untuk hotspot tadi. Nah, pada langkah ini kita sudah melakukan konfigurasi LAN dan hotspot ya. Untuk melakukan uji coba konfigurasi pada hotspot, kalian bisa menggunakan Google Chrome atau web browser yang lain untuk membuka alamat DNS name-nya hotspot login tadi ya. Jadi kalau tadi kita bikin myhslogin.com ya. Nah, silahkan kalian buka, kemudian masukkan akun yang sudah dibikin ya. Apakah nanti akun itu bisa login dan bisa mengakses internet? Silahkan dicoba.